pekan ini, pelajaran ini kita akan belajar bagaimana Allah dengan begitu setia memelihara bangsa Israel dan menepati janji-janji yang Dia berikan kepada orang Israel. Dan juga di pelajaran ini kita akan pelajari melalui Hosea bagaimana Allah memberikan gambaran tentang hal mengasihi kepada siapapun yang ada. Allah itu sebenarnya sangat mengasihi, ya. Dan pada waktu kita jauh, Dia sebenarnya tetap kasih. Dia cari berbagai jalan untuk menarik hati kita untuk kembali kepada Dia. Jadi Allah itu tidak diam, Allah itu sebenarnya aktif. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Bener banget nih Kak. Nah sebelum kita memasuki ke pelajaran, aku ingin bertanya nih Kak. Janji apa sih yang pernah Kakak dapat dari orang terdekat Kakak dan itu membuat Kakak sangat bahagia sekali? Kalau janji sekarang dari orang terdekat ya, kadang suka janji kalau sekarang ini suka di manis-manis doang, tapi gak jarang tepati kalau sekarang. Kayaknya untuk zaman sekarang aja deh Kak. Ya, kalau dulu sih waktu kecil ya, mungkin janji sama orang tua misalnya dapat nilai yang baik, bakal dikasih hadiah. Iya. Kalau mungkin dulu kayak hadiahnya itu mungkin kayak mainan. Kalau sekarang mungkin setiap ulang tahun misalnya, nanti ulang tahun dijanjiin HP baru atau uang yang lumayan banyak, itu pasti kita akan merasa bahagia gitu. Nah, janji-janji inilah, tentang janji dan menepati janji inilah yang sebenarnya diharapkan oleh banyak orang gitu. Karena diberikan sebuah janji ini kadang adalah hal yang banyak banget orang harapkan. Nah, benar banget tuh Kak. Dan itu juga diharapkan oleh semua orang dan juga kisah orang-orang di Alkitab di mana mereka mendapatkan janji dari Allah untuk menyelamatkan hidup mereka. Nah, bener nih, dan sepanjang pekan ini, pelajaran ini kita akan belajar bagaimana Allah dengan begitu setia memelihara bangsa Israel dan menepati janji-janji yang Dia berikan kepada orang Israel. Dan juga di pelajaran ini kita akan pelajari melalui Hosea bagaimana Allah memberikan gambaran tentang hal mengasihi kepada siapapun yang ada. Ya, nah jadi teman-teman, dalam minggu ini kita akan mempelajari lebih banyak tentang bagaimana Allah yang adalah pusat dari kasih dan melalui kasihnya mengajarkan kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keadaan manusia yang sering patah hati dan menuntun kita untuk mendapatkan pemulihan dan hanya Allah lah yang dapat memulihkan patah hati kita. Benar nih, pelajaran minggu ini kita akan melihat sebuah contoh bagaimana sebuah kisah nyata ya, bagaimana Allah ini melalui Hosea mengajarkan kepada bangsa Israel dan kepada kita bahwa walaupun dosa kita sudah banyak dan sangatlah besar, kita masih diberikan pengharapan oleh Allah dan diberikan pengampunan yang besar oleh Allah. Jika kita baca kisahnya, memang begitu besar dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka telah jauh melangkah dalam dosa yang membuat Allah berulang kali murka kepada mereka, namun dengan kasihnya terus dinyatakan kepada bangsa itu dan tentunya itu juga untuk pada saat ini dilakukan kepada kita ya Kak. Dan minggu ini masih ada banyak yang akan bisa kita bahas. Wah, dari yang kita sudah dengar tadi nih jadi penasaran gak sih bagaimana kita diskusi nanti dan kita berbincang-bincang? Betul banget jadi, Kak. Penasaran banget. Nah, sebelum itu lebih baik kita perkenalan diri dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal dengan kita. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Angelika dari Jemaat Salemba. Aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection.
Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar bisa melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kisah nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini kita memiliki tema besar yaitu kasih yang tak terbalas. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-6 dengan judul Hotel Patah Hati. Nah, kita akan baca ayat inti kita yang terdapat dalam buku kita atau dalam Alkitab yang di Hosea 14 ayat 5. Dikatakan di sini, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Nah, dari ayat yang telah kita dengar bersama, ada sebuah pengharapan besar yang akhirnya nyata untuk bangsa Israel. Hal serupa itu terjadi di kehidupan kita saat ini. Dosa dan perlakuan manusia yang jauh dari Allah tidak dapat menyurutkan kasih Allah yang luar biasa itu. Nah, benar. Allah dan manusia yang dipisahkan dari dosa ini dipertemukan melalui sebuah pengampunan yang Allah berikan. Ini sebuah garis yang bisa menyatukan kita, umat manusia yang berdosa, dengan Allah. Nah, di sini ada suatu kutipan, jika kita baca di buku Cornerstone di Sekilas Cahaya, dari Alfa dan Omega jilid 3, halaman 241 dan 242, bunyinya, walaupun adanya usaha-usaha setan untuk menyelewengkan rencana Allah bagi Israel, namun bagaimanapun juga dalam beberapa kali saat yang gelap sejarah mereka, ketika tampaknya seakan-akan ketakutan yang jahat sudah akan meraih kemenangan, Tuhan pun menyatakan dirinya sendiri dengan kemurahan. Ia membentengkan di muka orang Israel perkara-perkara yang akan berwujud kesejahteraan bangsa. Dengan lemah lembut, Allah berurusan dengan mereka, memberi mereka petunjuk dengan perantaraan nabi-nabi, baris demi baris, dan peraturan demi peraturan. Nah, ketika aku membaca dan mendengar tadi, aku memikir bahwa kejahatan saat ini seperti meraih kemenangan ya. Kita lihat di mana-mana ada saja cara setan untuk mempengaruhi manusia ini untuk melakukan dosa-dosa yang jahat. Dan ini seperti tidak kita temukan kuasa Allah dalam kehidupan manusia karena dosa-dosa itu. Dan setan seperti terlihat memenangkan peperangan di dunia ini. Nah, tapi kita perlu memahami bersama bahwa Allah dengan kemuliaannya sedang diberikan kepada kita dengan lemah lembut. Allah berurusan dengan mereka dan memberikan mereka petunjuk untuk mengatur kehidupan mereka agar menjauh dari pengaruh setan. Dan inilah yang terjadi pada saat ini. Allah sedang menggunakan umatnya untuk memberikan kabar bahwa keselamatan dan kasih akan diberikan kepada mereka di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin besar dosanya. Nah, aku jadi ingat nih, ada ayat yang bisa kita baca dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22. Dikatakan di dalam Alkitab, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Nah, selanjutnya aku ingin membaca satu kutipan dari Markus Titilus yang bunyinya, kesetiaan dan kebenaran adalah mutu tertinggi dan anugerah yang paling sakral bagi pikiran manusia. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih? Hosea harus menebus kembali istrinya dengan 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai yang setara dengan 430 pon jelai yang harganya 15 shikal perak. Itu artinya bahwa dia telah menebus istrinya dengan 30 perak. Harga seorang hamba. Harga itu juga harga yang Yudas terima untuk Yesus. Hosea sesungguhnya hanya menghasilkan 10 shikal dalam setahun. Jadi 30 shikal adalah jumlah yang besar untuk membayarnya. Bayangkan nabi itu berjalan kepada pemilik budak dengan 430 pon jelai. Nah, dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu, kita temukan bahwa cara Allah untuk menebus bangsa Israel adalah dengan membayar, dan ini juga dilakukan saat ini. Allah telah membeli kita dan lunas di kayu salibnya. Dan saat ini untuk kita adalah mensyukuri apa yang sebenarnya telah diberikan oleh Allah. Kehadiran Yesus sebagai penebus adalah sebuah gambaran bahwa Allah ini tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita telah melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Allah. Nah, benar banget nih. Nah, aku sekarang ingin meminta pendapat nih, Kak. Ada di apakah pendapatmu? Di sini tuliskan di bawah ini bagaimana perasaan kamu jika hal-hal di bawah ini terjadi kepada kamu. Kamu menemukan uang 1 juta di jalan. Kalau 1 juta ya,
Nah. Kalau misalnya 2.000 di jalan kan nggak mungkin kita kembalikan ke pihak berwajib. Iya, Kan? benar. Kalau 1 juta pastinya kita harus kembalikan ke pihak berwajib ya, ke polisi. Tapi kan kalau 1 juta itu kayak uang. Kalau uang doang ya, susah sih untuk dicari pemiliknya. Kalau uang doang. Kalau dompet yang berisi 1 juta, mungkin bisa kita cari alamat, kan ada KTP gitu sih. Oke. Tapi kan di sini bilangnya perasaan, Kak. Perasaan ya? kan? Iya. Iya pasti kaget lah ya, kayak Iya aduh, sih benar. mau ambil tapi Takut dosa. takut dosa. Ya pasti perasaan gitulah kalau kita sebagai manusia ya, apalagi uang 1 juta yang banyak banget gitu. Ya benar. Nih, Kak, ada lagi. Kamu mendapat nilai C dalam ujian kamu. Itu pasti Panik. ngerasa sedih sih. Sedih pertama, yang kedua panik, Iya. takut dimarahin. Bener banget. Oke. Kalau teman baik kamu pindah. Biasanya kalau yang pindah aku sih sering pindah-pindah, tapi kalau teman baik ya kayak waktu itu pernah temanku pindah ke Filipina, sedih sih. Pastinya sedihnya sedih banget sih, kayak teman yang udah bareng bersama kita akhirnya pergi jauh, itu kan sedih banget. Oke. Nah, kita udah diskusikan bersama-sama nih tadi beberapa, tapi mungkin ada beberapa yang tidak kita pahami ya. Oke, Kak. Mending kita diskusi aja mungkin sama Pak Pendeta, Kak. Boleh. Nah, jadi teman-teman kita nanti akan diskusi bersama Pendeta Beni, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kita di sini sudah ada Pendeta Beni. Shalom Pendeta. Sehat Puji Pendeta. Tuhan. Puji Tuhan. Kita langsung aja ke pertanyaan kita nih yang akan kita diskusikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah sikap bangsa Israel kepada Allah? Pelajaran kita saat ini kan berbicara dengan contoh yang diberikan Hosea. Ya. Ya. Dan Hosea itu hidup di zaman orang Israel yang memang apa dibilang ya, kalau bahasa sekarang ya cuek banget deh gitu ya. Mereka yang jahat enggak, mungkin yang baik enggak, kadang begini kadang begitu. Yang penting semuanya mereka, tapi pasti bahwa mereka itu menjauh dari Tuhan. Kemudian pada waktu saat seperti mereka menjauh dari Tuhan inilah, maka Allah memanggil Hosea untuk memperagakan bagaimana kasih Allah pada mereka. Jadi kalau ditanya bagaimana sikap Allah kepada bangsa Israel, lebih kepada ini bangsa Israel kadang-kadang sudah dikasih oleh Tuhan, lupa kasih Tuhan, dilepas, lupa ya. Tapi pada waktunya mereka itu sudah rasa tidak punya pengharapan lagi, baru mereka lari kepada Tuhan. Tapi kembali inisiatif selalu adalah dari Tuhan untuk mengasihinya. Jadi bagaimana sikap bangsa Israel pada Allah adalah bagaimana orang itu selalu menolak Allah sampai mereka masa mentok, nggak ada lagi harapan, baru mereka lari kepada Tuhan. Pertanyaan kedua nih Pak Pendeta, bagaimana sikap Allah kepada bangsa Israel ketika mereka melupakan Allah dan melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan? Iya, kalau kita melihat bahwa bagaimana Allah kan tetap mengasihi, ya, karena Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu memperagakan, membuat bagaimana mereka supaya kembali. Ya. Sikap Allah itu tetap. Tapi kadang-kala kan ada hal-hal yang Allah rasa bahwa oh ini gimana ya, mungkin perlu diperagakan kali ya, perlu dicontoh kali ya, gitu ya. Jadi Allah panggil Hosea untuk memperagakan. Bagaimana cara memperagakannya? Kita tahu cerita mengenai Hosea, dia mengasihi seorang wanita, kemudian nikah, kemudian wanita ini lari ya dari rumahnya, kemudian lari ya, kemudian ditebus ya, ditebus tadi bisa dibacakan tebusannya itu. Tebusannya itu gaji 3 tahun loh. Gaji 3 tahun ya. Jadi ditebus, udah sama-sama lagi, kemudian balik lagi ya. Kemudian ini kenapa nih Nabi Allah kok begini aja ya? Tapi Allah katakan begitulah kalian ya. Sudah saya tebus ya, sudah saya angkat kembali, tapi kalian masih kembali lagi pada melakukan hal yang jahat.
Sudah diangkat kembali lagi melakukan hal yang tidak baik gitu. Begitu seterusnya. Tapi prinsip daripadanya adalah Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Baik, pertanyaan saja Pendeta. Nah, dari pelajaran kita yang kita sudah diskusi pelajari tadi, apa sih yang dapat kita pelajari gitu? Apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, dalam kehidupan kita lebih kepada kita menyadari bahwa sebenarnya harus ada waktu di mana kita memang menyayangi Tuhan tuh dengan baik. Ya, Kevin, Noel pernah jatuh cinta nggak? Pernah. Masih apa enggak ya? Tanya gitu, masih jatuh cinta. Ya kalau orang yang jatuh cinta kan biasanya mau ngapain pun sebentar-bentar mau tanya, lagi ngapain yang, lagi mana gitu ya. Kalau nggak ada berita, enggak, kok nggak ada berita ya, kok nggak ada ini ya. Pasti perasaan tidak enak ya. Kalaupun udah sama-sama baru rasanya tenang gitu ya. Allah sebenarnya seperti itu gitu loh. Begitu kita menjauh, Allah sebenarnya ini gimana ya? Ini gimana ya gitu ya? Ya, menggambarkan bahwa kita harus mengambil waktu yang baik, untuk berhubungan dengan Tuhan. Untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi pelajaran kita dapatkan bahwa jangan sampai Tuhan itu rasa, istilah pelajaran sahabat kita dengan judulnya patah hati gitu ya. Patah hati karena ya sudah berapa kali ini masih begitu aja ya. Kan mungkin kalian punya teman atau punya cerita, pernah dengar cerita, itu perempuannya pada atau laki-laki itu jahat gini, tapi masih mau aja sih sama dia, masih mau aja, kenapa ya? Kenapa sih orang begini? Atau mungkin orangnya nggak pintar gitu, gue mau aja sih ya. Padahal kan orang yang jatuh cinta nggak pandang seperti itu. Sulit untuk diungkapkan cara pandang orang itu. Ya. Jadi Allah pun begitu mengasihi kita itu dengan kasih yang memang tulus. Hanya waktu kita itu yang harus kita berikan. Kita berikan hati kita berikan waktu kita berikan. Pokoknya pada waktu saya ingin berhubungan dengan Tuhan, nggak ada yang ganggu. Ya. Tidak ada yang ganggu. Siapapun itu tidak boleh ada yang ganggu. Ya. Sebabnya pelajaran kita meminta supaya, oke, kamu bisa sediakan waktu nggak sih? Ya. Bahkan dikatakan kapan, tempatnya di mana. Pelajaran kita menanyakan itu. Oke, kalau kamu mungkin misalnya pagi, pagi-pagi, bangun pagi-pagi, jangan dulu ada handphone, jangan dulu ada pelajaran dan sebagainya. Ya, berdoa kepada Tuhan, kemudian baca Alkitab, ya, kita meditasi untuk kasih Tuhan, kemudian baru kita melakukannya. Itu pun pagi. Padahal kalau orang jatuh cinta itu kan 24 jam ya. 24 jam ya. Itu masih sebagian, tapi mari kita untuk melatih akan hal itu. Oke, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya, emosi seperti apa sih yang Allah rasakan ketika ia melihat dosa yang telah diperbuat oleh bangsa Israel? Iya, ya kalau kalian pernah cerita, nonton, ya apa semuanya lah ya, kan bisa digambarkan kalau pacarnya tiba-tiba dengan pria lain atau dengan wanita lain, biasanya langsung panas, langsung ini ya. Jangan lupa setan itu selalu menggoda kan ya, selalu menggoda. Jadi begitu kita dekat Tuhan, dia selalu goda supaya dekat dengan dia ya. Begitu dekat dengan dia mulai goda-goda Tuhan. Ini buktinya dia dekat dengan aku gitu ya. Jadi seperti itu permainan yang selalu dilakukan untuk menggambarkan bahwa Allah itu sebenarnya sangat mengasihi ya. Dan pada waktu kita jauh, dia sebenarnya tetap kasih. Dia cari berbagai jalan untuk menarik hati kita untuk kembali kepada dia. Jadi Allah itu tidak diam. Allah itu sebenarnya aktif, ya, aktif untuk menarik kita untuk tetap mencintai dia. Pertanyaan selanjutnya Pendeta, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita tahu bagaimana Allah memberikan terang kasih-Nya kepada kita dan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Iya, yang harus kita lakukan dalam menyambut kasih Tuhan itu sebenarnya, ya, terutama kita memang menyadari Tuhan itu memang mengasihi kita. Ya.
Tuhan memang ngasih sebagaimanapun jeleknya kita, sebagaimanapun kotornya kita, sebagaimana banyak pun dosanya kita, ya, dia tetap mengasihi kita. Nah, kalau dia mengasihi kita, mari datang kepada dia. Mari datang pada dia. Mari datang kepada Tuhan, kemudian katakan kepada Tuhan bagaimana perasaan kita. Mari datang pada Tuhan bagaimana untuk memberikan, bagaimana tadi kalau istilah emosi kita kepada dia, ya. Jangan diganggu jam-jam saya lagi berhubungan dengan Tuhan, ya. Jadi itu akan membuat kita lebih hari lebih setia, lebih hari lebih mencintai Tuhan, ya. Dan kalau kita pada waktu kita mencintai Tuhan, pada waktu kita mengasihi Tuhan, di saat yang sama juga maka Tuhan itu akan lebih mengasihi pada kita lagi, ya. Jadi ada timbal balik yang kita dapatkan pada waktu kita mengasihi Tuhan, ya, dan itu akan terlihat, itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita, akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, Pak Pendeta, pertanyaan terakhir nih, hal apa sih yang dilakukan setan untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan? Iya, yang pasti bahwa dia tidak senang kalau kita dekat dengan Tuhan, ya. Kalau kita beribadah, kalau kita belajar sekolah sahabat, kalau kita baca Alkitab, kalau kita melakukan hal yang baik dan lain sebagainya, dia pasti nggak senang kan kita, ya. Tidak pasti. Jadi dia selalu menggoda kita untuk menjauhkan kita dari dia. Ya. Caranya sekarang ini ya banyak, ya. Dengan teknologi kita mungkin lebih banyak senang pegang handphone, main game dan lain sebagainya dibandingkan baca Alkitab dulu ya. Baca sekolah sahabat dulu, ya. Atau mendengarkan firman Tuhan dulu, ya. Sekarang kan banyak ya, ada kan ya, yang audio kan ada ya, yang audio juga ada. Jadi bisa juga dengar dan sebagainya. Dia akan goda terus kita untuk supaya hubungan kita itu tidak baik dengan Tuhan. Ya. Tapi kembali, kalau kita mencintai Tuhan, sama kayak kita mencintai orang yang memang kita kasihi, ya, biasanya orang katakan, wah, kenapa sampai habis-habisan gitu sih, ya? Kenapa sampai gini? Wah, cinta mati banget sih gitu, ya. Harusnya seperti itu kita pada Tuhan, ya. Jadi apapun orang ngomong kita nggak peduli, pokoknya saya mengasihi Tuhan. Baik, nggak terasa nih diskusi kita sudah mau berakhir. Jadi Pendeta Beni bisa kasih 1-2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat di rumah mengerti dan berdoa tutup untuk kita semua. Baik, kepada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita memberikan satu gambaran mengenai kehidupan Hosea. Allah memperagakan bagaimana kasih Allah kepada bangsa Israel, bagaimana kasih Allah kepada kita dengan kehidupan seorang nabi yang dipanggil, kemudian mempraktekkan bahwa istri nabi itu lari meninggalkannya, ditebus lagi, lari ditebus lagi, ya, yang memperlihatkan bahwa Allah itu tetap mengasihi siapapun kita, latar belakang apapun kita, keadaan apapun kita, sekotor-kotornya, sejelek-jeleknya kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tetap menerima kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Jadi jangan pernah ambil kesimpulan lebih dahulu bahwa saya sudah jauh dari Tuhan, saya nggak mau datang lagi kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap mencari kita. Mari datang kepada Dia. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih pelajaran yang kami dapatkan pada saat ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan kiranya boleh memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Memberkati dalam kehidupan mereka, memberkati dalam pendidikan, memberkati orang tua mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka dan melepaskan mereka dari kesusahan mereka, agar kasih Tuhan boleh nyata bagi kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran cornerstone kita pekan ini bersama sahabat-sahabat di rumah dan di studio.
Nah, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan bisa melihat betapa besar pengharapan, janji pengharapan yang Allah berikan untuk kita semua. Oke, terima kasih sahabat Top Channel yang setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.